Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Hongaria hari ini dianggap sebagai duri di mata para pemimpin Eropa. Kami, tentu saja, mengacu pada pemerintah, bukan rakyat Hongaria. Pemerintah Hongaria memiliki sikap pro-Rusia, menentang demokrasi liberal, dan melanggar hukum Uni Eropa. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Ini adalah potret Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán. Dia memiliki beberapa kesamaan dengan Presiden Rusia Putin. Ini bukan tentang ketampanan. Ini adalah lamanya waktu berkuasa dan cara negara diatur. Pada tahun 1989, Orbán 26 tahun, ketika ia masih muda, ia menjadi terkenal di Eropa, dengan pidato di lapangan pahlawan di Budapest, menuntut penarikan pasukan Soviet dari Hongaria. Dia segera menjadi simbol keberanian. Pada saat yang sama dia diperhatikan oleh politisi domestik. Karirnya berkembang pesat. Setahun kemudian, Orbán terpilih sebagai anggota parlemen. 4 tahun kemudian, ia menjadi ketua partai Fidesz, salah satu partai politik terbesar di Hongaria. 9 tahun kemudian, ia menjadi Perdana Menteri. Segera setelah berkuasa, ia mengintegrasikan negara itu dengan Barat, menjadi anggota NATO dan menganggap Rusia sebagai musuh. Semuanya terjadi begitu cepat, mengejutkan banyak politisi berpengalaman. Mereka yang bekerja dengan Uni Soviet ketika Hongaria masih menjadi negara sosialis. Mereka mendukung kemerdekaan negara mereka, memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Barat untuk mencari bantuan, tetapi mereka tidak ingin melihat Rusia sebagai musuh. Itulah sebabnya, Perdana Menteri muda Viktor Orbán dikalahkan dalam pemilihan untuk masa jabatan kedua, meskipun Viktor Orbán melakukan pekerjaan yang baik dalam banyak aspek ekonomi dan sosial. 8 tahun setelah masa jabatannya berakhir, Orbán marah dan mengkritik penerusnya. Karena mereka melakukan kebalikan dari kebijakan yang dia terapkan. Secara khusus, ada fakta bahwa Hongaria ternyata dekat dengan Presiden Putin dan bergantung pada sumber energi Rusia. Sebagai pemimpin oposisi, Orbán terus melawan tetapi tidak berhasil. Pada November 2009, ia diundang ke St. Petersburg untuk berpartisipasi dalam Kongres Partai Rusia Bersatu. Pada pertemuan dengan Presiden Rusia Putin, yang pernah dia kritik karena memiliki ambisi kekaisaran, Orbán melakukan percakapan panjang di ruangan tertutup. Tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan. Tetapi sejak itu, tidak ada yang mendengarnya mengkritik Rusia lagi. Pada 2010, Orbán terpilih kembali sebagai Perdana Menteri, dengan kemenangan gemilang. Pada saat yang sama, ia meluncurkan pemerintahan baru yang memiliki banyak kesamaan dengan pemerintahan Presiden Putin di Rusia. Pertama, Viktor Orbán melakukan perubahan konstitusi untuk tetap berkuasa. Mengurangi jumlah kursi di parlemen, dari 386 menjadi 199. Dari jumlah itu, partainya yang berkuasa memegang 120 kursi. Artinya, selama Partai Tuan Orbán bersekutu dengan salah satu partai besar Hongaria yang tersisa, kemenangan dapat dijamin. Dengan 2/3 suara di Majelis Nasional. Bahkan, sejak 2010, Partai Fidesz pimpinan Perdana Menteri Orbán selalu dikaitkan dengan Partai KDNV. Ini membantu Orbán mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri Hongaria. Kedua, mengontrol media. Pada 2016, Perdana Menteri Orbán memerintahkan penutupan surat kabar terbesar oposisi, untuk mencegahnya menyebarkan berita buruk tentang pemerintah. Selain itu, siapapun yang menodai kepemimpinan bisa dipenjara. Ini sepenuhnya bertentangan dengan aturan demokrasi yang diterapkan Barat. Sejak itu, negara Hongaria telah menguasai 90% media. Ketiga, pemerintah Hongaria melarang LSM menerima dana dari luar negeri. Ini mirip dengan hukum yang berlaku untuk agen asing Rusia. Berdasarkan undang-undang, setiap organisasi non-pemerintah yang menerima lebih dari 24.000 euro dari donor asing harus mengungkapkan kepada pemerintah asal dan tujuan penggunaan. Ini untuk mencegah musuh mengambil keuntungan dari amal untuk memberikan uang kepada organisasi anti-pemerintah. Selain itu, Perdana Menteri Orbán juga dituduh menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan kontrak kepada pengusaha berpengaruh secara politik di sekitarnya. Kemudian orang-orang ini akan menggunakan uang itu untuk membantunya mempertahankan posisi Perdana Menteri. Karena alasan inilah para pemimpin Eropa tidak lagi menganggap Hongaria sebagai negara demokratis. Perdana Menteri Orbán sendiri menyatakan Hongaria sebagai demokrasi tidak liberal. Baru-baru ini UE sedang menyusun sanksi terhadap Hongaria. Karena negara ini melanggar aturan umum organisasi UE. Jika disahkan, pemerintah Orbán akan kehilangan hak suara di Uni Eropa. Pada saat yang sama, Hongaria tidak dapat menerima dana 7,2 miliar euro yang disediakan oleh UE secara siklis. Ini bisa membuat ekonomi Hongaria lebih sulit daripada sekarang.
Tidak hanya melanggar aturan demokrasi, Perdana Menteri Orban juga mengambil sikap pro-Rusia, yang sering menyebabkan ketidakpuasan di antara para pemimpin Eropa. Orban telah berulang kali secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap gaya kepemimpinan dan ideologi Presiden Putin. Meskipun ini mungkin hanya trik politik untuk memenangkan hati mitra, ini menjadi masalah besar ketika Hungaria masih menjadi anggota NATO dan UE. Pada tahun 2014, Uni Eropa memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Rusia. Sebab, Rusia menerapkan pencaplokan semenanjung Crimea. Perdana Menteri Orban telah berbicara menentang sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Dia menyebutnya, melukai diri sendiri. Pada Februari 2022, Presiden Putin memerintahkan serangan ke Ukraina. Hongaria adalah salah satu dari sedikit negara di Eropa yang tidak ikut Perang Satu. Meskipun ada tekanan dari sekutu, pemerintah Hongaria tidak mengirim senjata, juga tidak mengizinkan NATO untuk mengirimkan senjata mematikan melalui wilayah Hongaria. Meski mereka enggan mendukung sanksi dari Barat terhadap Rusia. Tapi nyatanya mereka tidak mengikuti. Ini menjadi presiden buruk bagi Eropa. Beberapa negara lain juga ingin seperti Hongaria, biasanya Italia. Saya juga ingin menghindari sanksi, kata mereka. Bagi Perdana Menteri Orban, semua yang dia lakukan adalah untuk kepentingan nasional. Saat ini, Hungaria bergantung pada Rusia dengan sekitar 80% impor gas dari Rusia, 50% minyak mentah dan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Dengan ekonomi yang sedang krisis pasca pandemi COVID, jika menjatuhkan sanksi berarti merugikan diri sendiri. Selain itu, berkat energi Rusia, pemerintah Perdana Menteri Orban dapat menyediakan listrik murah untuk rakyat. Ini menghasilkan persentase pendukung Orban yang sangat tinggi. Pada saat sebelum pecahnya Perang Ukraina, Hungaria juga mendapat kontrak pembelian gas dari Rusia, berlaku hingga 2036 dengan harga 5 kali lebih murah dibandingkan Rusia yang dijual ke pasar Eropa. Dengan insentif besar seperti itu, Hungaria sangat tidak mungkin membuat keputusan melawan Presiden Putin. Semuanya memiliki dua aspek. Semakin dekat Hungaria ke Rusia, semakin jauh ia akan menjauhkan diri dari sekutu Eropanya. Mungkin Hungaria akan menghadapi lebih banyak kesulitan di masa depan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.